Sebenarnya kan pengetahuan itu tergantung perspektif. Anda baca satu buku, belum tentu kesimpulan Anda sama dengan kesimpulan orang lain. Tidak selalu sama. Gak usah baca buku, menyampaikan satu berita saja secara bergiliran dari A, si B, si C, si D. Ketika berita itu sudah sampai ke ujung, itu berita sudah berubah luar biasa. Karena setiap orang menangkap berita itu dan menyampaikan sesuai dengan persepsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, dan juga atas sekalian umatnya, pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih akan meneruskan kajian tentang ilmu. Saya memulai dengan ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulun minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma la takunu ta'lamun, dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tugas para nabi yang diutus Allah pertama adalah membacakan kitab kepada kalian. Jadi yatlu alaikumul kitab, dibacakan. Bahwa di sini ditekankan fungsi pendengaran. Bahwa salah satu di antara tanda orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah itu dia mempunyai uzunun wa'iyah, telinga yang dapat menampung ilmu atau apa yang didengarnya. Ini salah satu hal yang beberapa waktu yang lalu saya pernah keliling beberapa pesantren di Jawa Tengah. Ada satu pesantren yang punya kekhususan. Di situ orang nggak boleh bicara. Murid-murid itu, santri-santri itu hanya disuruh dengar aja. Jadi selama di pesantren itu mereka harus mendengar. Dan ternyata hasilnya itu luar biasa terhadap para santri. Bahkan ada saya dengar beberapa habaib pun ikut ngaji di situ, ikut nyantri di situ dan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa. Menjadi pendengar yang baik, mendidik diri kita menjadi orang yang bisa menampung ilmu itu dengan mendengar.
yatlu alaihimul kitab, dan kita disuruh dalam Quran kalau dibacakan Al-Quran kepadamu maka diam, dengarkan. Mendengar ini sesuatu hal yang disebutkan juga secara khusus dalam Al-Quran. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'una qawlan. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mau mendengar. Yastami'una qawlan, mendengar perkataan. Kemudian fayattabi'una ahsan, kemudian mereka mengikuti yang terbaik. Fayattabi'una ahsanahu itu mengindikasikan bahwa dia menggunakan akalnya dan berpikir, melakukan perenungan, kemudian mengambil yang terbaik dan mengikuti yang terbaik. Oleh karena itu di dalam Quran juga disebut orang-orang yang di neraka jahanam. Ketika ditanyakan kepada mereka kenapa mereka bisa berada di neraka, dalam surat Al-Mulk ya, mereka mengatakan lau kunna nasma'u, seandainya dulu di dunia ini kami mau mendengar, ma kunna fi ashabi lau kunna nasma'u au nakilu, seandainya dulu di dunia ini kami ini mau mendengar dan mau menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tentu saja kami tidak akan berada dalam siksaan yang berat ini, yang neraka jahanam ini. Jadi di sini penekanan kepada mendengar. Al-Quran juga mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilman. Jangan kamu ikuti atau membahas sesuatu hal yang kau tidak punya ilmu. Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa nanti pendengaran, penglihatan, hatimu, ini semua akan dimintai nanti pertanggungjawaban. Bahwa di dalam banyak ayat Allah mendahulukan pendengaran, karena pendengaran ini adalah salah satu indera kita yang pertama berfungsi. Ketika di dalam apalagi kandungan, mata kita belum melihat, tapi telinga kita sudah mendengar. Makanya dianjurkan kepada ibu, orang tua untuk membiasakan memperdengarkan anak-anak itu dengan Al-Quran ketika dia masih di dalam kandungan, karena fungsi pendengaran ini pertama kali yang berfungsi di dalam diri manusia. Kalau mata nanti setelah lahir baru terbuka. Hati, proses untuk mendidik akal manusia itu perlu waktu. Ya, mendidik hati manusia ini belakangan dia. Makanya selalu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kebiasaan untuk menjadi pendengar yang baik. Seorang filsuf terkenal namanya Erich Fromm menulis buku khusus namanya The Art of Listening, seni untuk mendengar. Seni untuk mendengar. Bagaimana mendengar pun juga itu ada seninya, untuk supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umumnya orang-orang kafir itu sebagaimana
tersirat dalam Al-Quran tadi dan tersurat dalam Al-Quran, tidak mau menjadi pendengar. Kenapa? Dikatakan juga bahwa seringkali orang itu merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya. Kenapa merasa cukup? Makanya ilmu ini di satu sisi adalah suatu karunia Allah, tapi kalau kita salah menyikapi, ilmu ini bisa menjadi hijab. Bahkan disebutkan bahwa secara umum ilmu itu hijab. Kalau kita mau menerima ilmu, seperti kita mau mengisi air di botol, kalau botol itu sudah penuh, maka air tidak akan masuk. Nah, sering orang sudah merasa, saya sudah tahu. Dia merasa cukup dengan ilmunya. Akibatnya apa? Dia tidak mau mendengar. Ya. Innal insana la yatagha ar-ra'ahus tagna. Manusia itu menjadi pembangkang karena merasa cukup. Baik dalam hal ilmu, dalam harta, dalam jabatan. Ketika orang sudah merasa, saya sudah memiliki semua. Kita juga harus hati-hati kalau orang datang, saya dengar ini ada buku ini, oh saya sudah tahu. Kadang-kadang ada ucapan seperti itu. Seringkali kita tidak sadar mengucapkannya. Nah, sebenarnya kan pengetahuan itu tergantung perspektif. Anda baca satu buku, belum tentu kesimpulan Anda sama dengan kesimpulan orang lain. Tidak selalu sama. Tidak usah baca buku, menyampaikan satu berita saja secara bergiliran dari A, si B, si C, si D. Ketika berita itu sudah sampai ke ujung, itu berita sudah berubah luar biasa. Karena setiap orang menangkap berita itu dan menyampaikan sesuai dengan persepsinya. Nah, sini kita juga diingatkan, pertama tadi saya bilang, pertama kalau mau menuntut ilmu itu kita harus merasa diri kita ini kosong, tidak punya apa-apa. Ilmu juga diibaratkan air. Air itu hanya mengalir di tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Kalau orang sudah merasa dirinya lebih atau merasa dirinya di atas, maka ilmu tidak akan sampai kepada dia. Makanya dikatakan tadi, pertama itu diajarkan yatlu alaihimul kitab, bacakan, jadi pendengar yang baik. Kemudian wa yuzakkihim, disucikan. Bahwa para nabi itu datang untuk antara lain tadi pertama membacakan, kemudian menyucikan. Apa bentuk penyucian? Allah menyebut, kata aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih wa shalla. Sarana penyucian yang paling efektif itu adalah zikrullah. Zikrullah. Jadi dengan zikir kepada Allah, kita itu melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Karena kalbu ini tidak akan bisa menerima ilmu kecuali kalbu ini sudah bening. Bening itu artinya dia sudah transparan, sehingga kebenaran itu memantul dengan benar. Tapi kalau kalbu ini rusak, kotor, maka gambaran dari ilmu itu atau realitas itu akan menjadi sesuatu yang terbalik. Apalagi kalau hati yang hitam. Maka kita menyucikan hati kita ini, membersihkan hati kita, membeningkan hati kita ini dengan zikrullah. Zikrullah ini punya peranan yang penting sekali, ya, karena inti agama ini, ibadah ini adalah zikrullah. Kalau kita mau mengatakan salat merupakan ibadah yang paling utama, ya, di antara semua ibadah
itu sholat. Makanya kata aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih wa shalla. Sholat adalah tiang agama. Semua ibadah kita tidak akan dinilai kecuali sholat kita benar. Dan sholat itu sendiri hakikatnya apa? Wa aqimus sholata lidzikri. Inti dari sholat itu ingat Allah. Orang munafik sholat, tapi Al-Quran menyebut sholat mereka itu tidak mengingat Allah. Kadang-kadang ada orang ibadahnya hebat, kelihatan saja. Allah menyebut yura'un, hanya penampakan saja. Allah menyebut Al-Quran wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, dalam sholatnya mereka lalai, lengah. Salatum sahun walladzina hum yura'un, dan ibadahnya itu hanya nampaknya saja, kelihatannya saja. Atau biasa orang menjadikan dalam pengertian lain riya, hanya ingin dilihat orang, ya. Jadi ibadah itu tidak hakiki, tapi dia hanya penampakan saja, hanya untuk dilihat orang. Yura'una wa yamna'unal ma'un, dan tidak memberi manfaat kepada sesama manusia. Artinya ibadahnya hebat, tapi pelitnya juga luar biasa. Ada orang seperti itu, ya. Dimintai tolong susah. Ya, ini penyakit yang bisa menimpa siapa saja, termasuk kita. Semua bisa terkena penyakit ini. Bahwa untuk mencapai pelajari, mendalami sesuatu itu, yuzakkihim ini perlu kita paham, tanamkan, yuzakki, menyucikan diri, sehingga membuat kita menjadi peka. Setelah suci baru wa yu'allimuhumul kitab, baru diajari kita. Ini sebenarnya metode pendidikan, ya. Jadi pertama, telinga ini fungsikan jadi pendengar yang baik. Didik anak-anak kita, murid-murid kita jadi pendengar baik. Baru kemudian sucikan mereka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bahwa kalau orang yang beruntung itu orang yang menyucikan diri, dan zikrullah ini adalah sesuatu yang paling penting. Makanya Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah ini sangat penting, sangat besar efeknya dalam kehidupan kita. Karena yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah kesadaran. Kesadaran, awareness. Maka disebut bahwa kesadaran ini ke dalam bahasa kita sebenarnya itu makna hakiki dari takwa, self awareness, kesadaran diri, kesadaran dalam hubungannya dengan Allah, kesadaran dalam hubungannya dengan sesama manusia. Ini disebut takwa. Ini syarat. Kita tidak mungkin jadi khalifah kalau kita tidak peka. Kita nggak bisa jadi pemimpin kalau kita tidak peka dengan yang kita pimpin. Kalau kita menjadi khalifatul fil ard, menjadi seorang khalifah di muka bumi, syarat pertamanya itu kepekaan, kepedulian. Kita bisa merasakan. Nggak usah menjadi takwa saja, sebagai orang beriman saja. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu sebelum kamu merasakan mencintai orang lain, buat orang lain apa yang kau cintai buat dirimu. Kau tidak merasakan, orang beriman itu kata Nabi seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang luka, bagian tertentu dari anggota tubuh luka, dia merasakan. Seluruh tubuh merasakan. Jadi kesadaran terhadap lingkungan, kesadaran terhadap orang lain, termasuk
Ini yang lemah kita, kesadaran terhadap alam, kebersihan. Ini salah satu yang menyedihkan kita, itu kita nggak peduli itu kebersihan misalnya. Bahkan kadang-kadang menyedihkan bahwa masjid kita itu kamar mandinya sebagian itu baunya tidak menyenangkan, kebersihannya terganggu. Padahal itu bagian penting. Kebersihan ini bagian daripada iman misalnya. Kepedulian terhadap sampah misalnya. Ini tidak terdidik dalam diri kita. Padahal Nabi itu mengatakan ya, salah satu tanda iman itu menyingkirkan kotoran, menyingkirkan batu di jalan misalnya. Itu salah satu tanda iman. Bekerja, memperhatikan lingkungan sehingga tidak membahayakan orang lain. Ini kita sebut kesadaran, dan ini pendidikan seperti ini lemah di antara kita. Akhirnya lahirlah umat yang lemah juga. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu seperti mereka orang yang lupa Allah. Fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang tidak berzikir kepada Allah, maka kami buat mereka lupa diri, mereka tidak sadar diri, dan itulah mereka orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya apa? Fasik itu berasal dari kata yang sama dengan fisk. Fisk itu benih yang gagal tumbuh. Jadi kalau suatu benih ditanam, kemudian dia busuk, dia tidak tumbuh menjadi pohon, dia disebut fisk. Orang yang gagal tumbuh menjadi manusia, menjadi tujuan dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, disebut fasik. Dan esensinya adalah mengabaikan zikrullah, mengabaikan zikir kepada Allah. Bahwa dengan zikir inilah sebenarnya kita tadi melakukan penyempurnaan diri, penyucian diri, tazkiyatun nafs. Ini esensinya. Dari situlah kemudian tadi kita kaitkan dengan sholat, bahwa sholat ini adalah lizikri, untuk ingat Allah. Fasholli. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang paling penting yang seharusnya diajarkan pertama kali kepada anak-anak kita itu adab. Saya mempelajari perbandingan studi cara pengajaran di negara-negara yang katanya non muslim, tapi di sana itu yang pertama kali ditekankan, diajarkan kepada anak itu adalah etika, adab, perilaku. Karena apa gunanya ilmu, pengetahuan kalau adab rusak? Sama juga sekarang kita melihat bagaimana etika itu diinjak-injak dalam kehidupan sosial kita. Tidak ada rasa malu melanggar etika. Ya, konstitusi dirubah semaunya, undang-undang dirubah semaunya, dilanggar, semua sumpah dilanggar. Kenapa? Pendidikan adab kita ini lemah. Padahal innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku itu diutus pertama-tama menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di sini kita harus susun tuh kurikulum untuk anak-anak kita, bagaimana menjadi anak-anak jadi jujur, anak-anak itu menjadi disiplin, anak-anak itu menjadi orang yang menepati janji, yang tidak bohong. Kalau salah di sini, lahirlah pemimpin yang kerjanya ingkar janji, bohong, ya, melanggar etika, dan semua dilakukan tanpa merasa malu, karena dianggap ya sama aja, yang lain juga begitu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam suatu riwayat dikatakan seburuk-buruk makhluk Allah, seburuk-buruk makhluk Allah adalah
pemerintahan yang tidak bisa menghilangkan kebohongan. Ya, apalagi menjadi sumber kebohongan. Pemerintah itu harus mencegah jangan sampai terjadi kebohongan, jangan sampai hoaks menyebar. Tapi yang terjadi bahkan sumber kebohongan, sumber ketidakjujuran adalah orang yang kita tempatkan di atas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah kembali juga ada hubungannya dengan masalah kepemimpinan. Ini penting sekali kita mengkaji masalah pemimpin ini, karena ini menentukan nasib kita. Para hadirin, saya kira untuk sementara ini saya kira saya cukupkan, karena ada guru kita Ustaz Hussein sudah hadir bersama kita, dan insya Allah kita akan bahas lagi pada kesempatan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi panjang umur, mudah-mudahan Allah memperbaiki ibadah kita semua. Demikianlah saya kira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.